Salam Bapak Ibu dan Saudara, saya ucapkan selamat tahun baru. Tema renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah hati yang baru. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, di dalam kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025, firman Tuhan menyapa kita semua dengan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati yang baru. Hati yang baru yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan hati secara fisik, tapi hati secara rohani. Hati yang baru berarti hati yang telah dikuduskan, hati yang telah dimurnikan, hati yang telah dijernihkan atas inisiatif Allah sendiri. Hati yang baru berarti hati yang diubahkan, hati yang dipulihkan. Hal ini bisa terjadi bukan karena umatnya baik atau karena jasa umatnya, tapi firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Saudara, ketika umatnya dibuang ke Babel, tujuannya adalah agar bangsa Israel sadar dan berbalik kepada Tuhan. Namun umatnya bukan sadar dan bertobat, malah mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Selama mereka di pembuangan, mereka menunjukkan sikap yang tidak terpuji, bersungut-sungut, keras kepala, membelakangi Tuhan, malah melupakan Tuhan yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Apalagi ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel, mereka benar-benar melupakan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Hal ini lebih mementingkan nafsu dan kedagingan mereka. Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah menjauhkan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak menerima nasihat orang lain. Hati yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Hati yang keras bisa diumpamakan seperti halnya lem. Pernahkah saudara membuka kaleng lem tapi lupa menutupnya? Tentu saja lem itu mengeras dan tidak bisa digunakan lagi, alias tidak berguna dan dibuang ke tong sampah. Saudara, gambaran lem di atas adalah merupakan gambaran hati yang keras, hati yang harus dibuang, karena hati menuju kepada kebinasaan kekal ketika kita mengeraskan hati untuk tidak memuliakan Tuhan.
Tuhan tidak ingin manusia binasa, tapi kerinduan Tuhan supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara, kasih dan kepedulian Tuhan terhadap umatnya sungguh tak terbatas. Setinggi langit dan bumi dan seluas samudra, pengampunannya, kebaikannya, kemurahannya tidak tertandingi. Bangsa Israel yang telah menajiskan nama Tuhan selama di pembuangan, nama Tuhan dicela, dihina, namun kesabaran Tuhan itu nyata, sehingga hati yang keras menjadi hati yang taat, memiliki hati yang lembut dan bijak untuk melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan lewat firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara, kesimpulan firman Tuhan yang barusan kita dengarkan pada pagi hari ini, di dalam kita memasuki tahun yang baru, ada janji Tuhan lewat firman-Nya kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, terimalah hati yang baru dan roh yang baru. Yang kedua, jauhkanlah hati yang keras dan miliki hati yang taat di dalam melakukan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita doa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau telah menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memulihkan hati umat-Mu orang percaya, dan Engkau telah menjauhkan hati yang keras dengan memberikan hati yang taat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan